Mitra Pas FM, saatnya Anda ikuti Manajemen Islam Radio Pas FM Pati, hasil kerjasama dengan Kafah Center, Jalan Syekh Jangkung, depan Makam Muhyi Pati, menyediakan perlengkapan oleh-oleh haji dan umroh, juga melayani konsultasi bisnis dan keluarga, gratis, buka jam 7:30 pagi hingga jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berdiskusi kembali bersama-sama bersua lewat udara dalam program spesial kesayangan kita, kajian Manajemen Islam. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program spesial kajian Manajemen Islam kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Kafah Center, Jalan Syekh Jangkung, depan Makam Muhyi Pati. Dan pagi ini ada satu topik menarik yang sudah kami persiapkan Mitra Pas, dan ini adalah lanjutan episode-episode sebelumnya, yang tentunya nanti bagi Anda yang ingin bergabung Anda bisa SMS ataupun masuk melalui WhatsApp di 085277 999 101. Kemudian untuk line telepon bisa Anda manfaatkan di 0295385877. Kebetulan pagi ini kita membahas tentang upaya perencanaan yang terbaik, masih lanjutan dasar-dasar manajemen Islam. Pagi ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati bersama saya Arif Vanili. Ada beliau Bapak Juli Murtado dari Kafah Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita membahas tentang upaya perencanaan yang terbaik, karena memang bagi ilmu manajemen ini ada planning, ada actuating, ada controlling, ada segala macam, pokoknya ada POAK ya. Kalau teman-teman media ataupun juga teman-teman manajemen belajar tentang manajemen ini, dan ini yang perlu kita pahami tentang upaya perencanaan yang terbaik, yang tentunya ini akan berguna ketika kita menjalankan sebuah bisnis ataupun usaha apapun. Mohon pencerahannya Pak Juli, monggo. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Derek-derek sedaya yang dirahmati Allah, mugi-mugi kita sekalian tetap sehat, penuh semangat untuk senantiasa memperbaiki diri kita, wawasan kita, kemampuan kita, kompetensi kita, kualitas kita, agar supaya kita bisa lebih mandiri, bisa lebih sukses, bisa lebih gampang di dalam banyak memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Dan mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur ini akan membawa dampak yang sangat besar ke dalam diri kita, menjadi hamba yang arif bijaksana, menjadi hamba yang penuh rasa syukur, dengan berujung kepada keinginan yang kuat untuk membangun kemaslahatan, membangun rahmatan lil alamin, berdasarkan salah satu yaitu rasa syukur kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam dasar manajemen Islam sudah diungkap yang lalu-lalu bahwa kita menggunakan sistem manajemen Islam itu semuanya didasarkan terhadap nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemaslahatan, yang itu tentu koridornya sesuai dengan Islam. Kita tahu Islam ini tuntunan yang dibuat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah sudah diputuskan ini menjadi yang terbaik, yang insya Allah mestinya kalau kita sebagai umat Islam
kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Kita harusnya menjadi umat yang terbaik di antara yang dilahirkan oleh manusia, yang dilahirkan sebagai manusia. Maka kuntum khaira ummat ini harus berlandaskan tuntunan-tuntunan Allah. Banyak orang berpandangan, kadang masih ragu-ragu, kadang merendahkan, kadang menyepelekan pentingnya tuntunan Allah. Allah itu maha segalanya. Semua makhluknya ini dasarnya sangat terbatas. Tidak tahu satu detik ke depan pastinya kayak apa dan sebagainya. Sedangkan Allah maha tahu segalanya, maha berkuasa, dan dia menciptakan semua makhluknya dengan keadaan yang mudah bagi Allah. Maka yuk kita semangati sebagai umat Islam. Kita harus tahu bahwa dengan mengikuti tuntunan-tuntunan Allah, tuntunan-tuntunan Islam, harusnya kita menjadi hamba yang terbaik, menjadi umat yang terbaik, yang memberi keteladanan, yang memberi kemaslahatan, yang memberikan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, bukan hanya manusia tapi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah dalam proses manajemen kita kupas kemarin itu mengenai visi yang nanti ujung-ujungnya kepada bagaimana kita setiap saat menetapkan sebuah sasaran-sasaran, ya, dengan suatu visi, suatu cita-cita yang luar biasa, kemudian diturunkan menjadi suatu sasaran-sasaran yang bertahap. Banyak orang karena tidak concern terhadap sasaran, terhadap visi, akhirnya gambaran tentang kehidupan kita sebagai umat, sebagai sebuah kelompok, komunitas, sering-sering bisa ngelantur kemana-mana, sehingga tidak menjadi suatu komunitas, suatu kelompok, atau suatu institusi yang betul-betul efektif, baik di dalam bisnis maupun di dalam bermasyarakat, termasuk bernegara. Padahal tujuan negara kita ini sudah jelas. Jadi sudah jelas, ya, bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa, adil, makmur, dan seterusnya. Yang di preambul, di pembukaan undang-undang juga sudah sangat jelas. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang lemah. Maka saya harus mengatakan manajemen. Kenapa kita harus sampaikan manajemen Islam ini? Agar supaya umat Islam ini masih lemah memahami, terus kemudian mempraktekkan, menjiwai, mempraktekkan aspek-aspek ini. Padahal aspek di dalam mengelola kehidupan yang terbaik ini menjadi sesuatu hal yang penting, agar supaya kita tidak menjadi buih, tidak menjadi hamba Allah yang jadi komoditas politik sana sini, kemudian mudah rentan terhadap dipecah belah dan sebagainya, sehingga akibatnya kita menjadi lemah. Hanya kita kebanyakan hamba-hamba Allah yang sulit dalam kehidupannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam menuju kepada sasaran atau impian atau cita-cita kita, yang kalau dipotong-potong dalam konsekuensi yang kecil menjadi sasaran-sasaran, ya, tahunan, sasaran jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kita, itu mengandung bagaimana agar supaya kita bisa mengelola sasaran itu sesuai dengan yang kita cita-citakan. Nah, inilah perlu proses manajemen. Nah, proses manajemen atau tahapan-tahapan di dalam mengelola itu. Nah, di dalam mengelola itu ada yang tadi disebut POAK atau Plan to Check Action, PDCA. Kalau saya lebih konkret, Plan to Check Action itu di dalam realitasnya lebih gampang untuk dicermati. Nah, di dalam Plan to Check Action ini rencanakan dengan sebaik-baiknya, laksanakan dengan sebaik-baiknya, do sebaik-baiknya, cek
periksalah dengan sebaik-baiknya, evaluasi, kemudian action lah untuk memperbaiki segala kekurangan itu sehingga sasaran akan kita capai. Kalau sudah kita capai, kita targetkan sasaran yang baru yang lebih baik lagi atau sasaran-sasaran aspek lainnya sehingga itu bergulir terus bersimultan sehingga ujung-ujungnya visi atau cita-cita kita ini bisa tercapai menjadi bangsa yang adil, makmur, sentosa, baldatun, thayyibatun, warahun, ghafur dan seterusnya. Nah, jadi dari situlah kita memulai. Nah, kalau kita sudah menetapkan suatu visi misi, kemudian kita rinci ke dalam perencanaan-perencanaan yang baik, dengan sasaran-sasaran yang sudah terukur, maka aspek perencanaan, plan to check action plan-nya ini menjadi hal yang penting. Sekali lagi kalau kita ngamati di berbagai tempat, baik skala kecil di dalam rumah tangga merencanakan budget keuangan kita, banyak sekali orang kejebak, konsultasi kepada kita kejebak, lah habis gimana Pak? Kita ini gaji ini mau pas-pasan gini, gak cukup kangge urip, gimana Pak? Ada orang yang kecentok akhirnya korupsi, terus dia jujur mengatakan dia nggak cukup Pak masalahnya. Akhirnya nggak cukup, desakan kebutuhan yang tinggi, akhirnya timbullah suatu godaan setan yang masuk ke dalamnya, yaitu ngemplang sana ngemplang sini, ngetat sana ngetit sini, dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam inilah yang kelihatannya sepele, tapi tidak dari kelompok kecil saja sampai ke bernegara pun rasanya kalau saya mau jujur, perencanaan ini belum dikelola dengan baik. Banyak sekali yang cara merencanakannya tidak baik. Nah, ini sebetulnya panjang lebar. Nah, perencanaan ini menduduki nilai yang sangat tinggi, sangat urgent. Perencanaan yang baik 70% akan menimbulkan suatu pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik tentu akan lebih produktif di dalam mencapai sasaran-sasaran yang kita inginkan. Jadi kalau perencanaannya berantakan, akhirnya banyak berantakan. Nah, ada perencanaan apa yang perlu direncanakan? Inilah yang kita sebut di dalam looping, di dalam sistem manajemen, sistem manajemen Islam ini mendasarkan dengan sistem manajemen yang umum, cuma dalam Islam harus membawa suatu nilai-nilai koridor yang tidak bisa lepas dari itu. Beda dengan apa yang disampaikan di dalam praktek manajemen secara umum. Dalam Islam semuanya itu harus bernilai halalan thayyiban, harus bernilai suatu kebaikan, kemaslahatan dan sebagainya. Nah, tentu itu yang kita plankan itu tadi itu 5M IT. Nah, sumber daya yang kita planning itu sumber daya, masukan, input kalau di dalam ini. Sumber daya itu kan nomor 1 menungsone, terus mesin, mesinnya, sarana prasarananya, terus kemudian masalah metodenya, terus masalah finansialnya, money-nya bagaimana. Terus kemudian masalah material atau bahan-bahan yang mau dipergunakan itu bagaimana dan seterusnya. Nah, terus kemudian masalah IT, ditambah IT, informasinya, sosialisasinya bagaimana. Terus timeable-nya, masalah waktunya bagaimana. Nah, kelihatannya mung sepele, sekali lagi kelihatannya mung sepele, tapi banyak orang menganggap remeh perencanaan itu. Padahal
Katanya orang kalau lagi meluncurkan Apollo ke atas begitu, kalau perencanaannya ini harus dengan level yang sangat tinggi, bahkan harus diuji oleh suatu tim apakah sudah benar enggak, mana titik-titik lubang. Sebab ini begitu meluncur julurut, bawa manusia dengan ongkos yang mahal, keliru sedikit ukuran detik bisa jebol, bisa terbakar, bisa meledak dan sebagainya. Antara waktu, antara ini, ketinggian derajat, antara mesin, antara itu begitu rumitnya, dan itu diujikan kepada sebuah tim mana titik-titik lubang. Karena itu kadang-kadang ada institusi yang sudah konglomerat, yang sudah besar sekali, yang sifatnya multinasional, itu sering mengujikan kepada suatu publik, suatu tim, gimana kita punya sistem ini, coba jebol lah sistem ini. Kalau iso jebol sistem ini, berarti sistem ini masih kurang. Dibayar itu tim khusus untuk coba hacker jebol sistem itu, misalkan seperti itu dibayar khusus untuk menguji. Nah, kita sementara kebanyakan buru-buru memandang sampai ke arah sana. Perencanaan itu diuji. Pikiran kita nih nganggep nggak penting kok perencanaan itu. Wis pokoknya jalan aja. Dan itu di level yang kecil maupun level negara masih banyak praktek-praktek seperti itu. Seperti praktek minyak goreng contohnya ini. Ini amburadul sekali perencanaannya menurut versi saya, mohon maaf nih. Ya, karena dari segi timing duadak sekali, cerot-cerot perbedaan yang banyak seperti itu dengan volume kebutuhan nasional yang seperti ini, langsung perbedaan itu berapa nilai triliun. Mana mau tuh produsen pengusaha rugi segitu banyaknya, padahal dijual karena juga bisa mahal. Itu berdampak terhadap efek akhirnya main selintu, dan di dalamnya ribut orang-orang cilik jadi komoditi yang kayak terhina, jadi bueh, antri sana antri sini, antri sampai 5 jam mendapatkan cuma 5 liter dan sebagainya, ngenes. Nah, menurut saya ngenes itu perencanaan yang berantakan, membuat banyak hal yang sifatnya yang tidak diniatin jelek jadi berantakan. Maka sebetulnya dalam Islam nggak boleh itu, maka haruslah merencanakan dengan baik. Nah, kan banyak kejadian itu ya, zakat, biar kelihatan kita hebat, zakatnya banyak, ngumumkan banyak, bukae ben ketoke gede, gemeruduk orangnya wakeh, bikin 1 titik outlet pembagian, hancur-hancuran. Ada yang mati dan mbok ya bikin 10 titik kayak di beberapa tempat begitu, nggak ada salahnya. Dengan pengaturan yang seperti itu aja sudah ini kan perencanaan, metode pembagian gitu aja. Masalah perencanaan apa minyak goreng, waktu yang memang timingnya apa, metodenya, apakah persiapan mainnya, siapa yang terlibat di situ, apakah sudah siap. Mereka disosialisasikan, masalah informasi disosialisasikan. Jadi banyak hal yang kadang-kadang kalau kita lihat itu, lawang kita ini tahapannya baru sampai tahap merencanakan itu nggak penting. Maka kita rubah dulu mindset kita, rencana yang penting, sebab perencanaan yang penting, yang terbaik, menungso yang dipilih yang bagaimana, yang terkait nanti bagaimana, perlu disosialisasikan, perlu dikondisikan, perlu ada aturan-aturan main yang lebih jelas dan sebagainya. Jangan diserobot sana serobot sini, mentang-mentang begini, mentang-mentang begitu, dan sebagainya. Nah, ini akan membuat banyak masalah. Nah, sapa sing megang nanti kendali ini, itu banyak masalah. Kalau pemimpinnya leto ya hanya nggak berwibawa, hanya nggak karu-karuan. Jadi ngomong sana ngomong sini, jadi
Tidak berarti itu salah. Misalkan ada orang yang ngomong misalkan stoknya nggak masalah itu. Misalkan Menko ngomong begitu, ini problemnya bukan di stok. Stok memang nggak ada masalah, ya benar itu. Tapi problemnya adalah dengan perbedaan yang tajam, dengan waktu yang mepet sekali, mendesak tanpa ada persiapan yang matang, dengan perbedaan dengan volume yang begitu, itu akhirnya di lapangan konslet total. Akhirnya ribut sana ribut sini. Mudah-mudahan ini ada banyak evaluasi kembali ke atasan untuk mengambil kebijakan yang baik. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh waktu yang tidak tepat, gerusa itu bukan prioritas, begitu jadi tidak karu-karuan. Akhirnya ujung-ujungnya buntutnya nggak karu-karuan tuh. Dana haji bisa ambil, terus kemudian ini JHT ini ada masalah geger lagi, katanya nggak bisa dicairkan gitu. Jadi membuat banyak keributan, kegaduhan sebetulnya karena perencanaannya yang tidak optimal. Maka tadi nomor satu memang problem utama adalah merencanakan manusianya harus mumpuni. Jadi kalau republik kita ini akan menjadi hancur lebur, pilihlah yang sakarepe dewe. Wes, nanti akan hancur lebur ini. Karena tunggulah kehancurannya manakala kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya. Contohnya gitu. Nah, ini masuk dalam koridor perencanaan. Dalam sistem manajemen, antisipasi ini menjadi suatu nilai tersendiri. Nah, pertama tentu manusianya harus the right man, the right place, harus sesuai dengan seperti itu. Jangan main KKN, jangan main gini. Maka kalau misalkan ya pemerintahan, misalkan begitu di mana-mana banyak kasus, misalkan pejabat ini milih jadi pejabat ini dan ini harus pakai ini pakai itu, pakai syarat-syarat tertentu yang mungkin banyak orang yang sudah tahu itu maksudnya apa syarat itu dan sebagainya, bukan syaratnya kompetensi. Akhirnya tunggulah kehancurannya. Jadi akhirnya Indonesia yang kaya raya ini akhirnya masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Masalah keadilan, masalah kesejahteraan, masalah kemiskinan, masalah kebodohan, masalah moralitas dan sebagainya. Nah, ini masalah manusia ini mesti diatur yang tepat dan perlu nggak orang itu perlu di training khusus dan sebagainya. Mestinya harusnya manusia ini harus kompeten dan orang yang terlibat terkait dengan itu harus betul-betul dimatchingkan, disinergikan dulu sebelum pelaksanaan itu bisa dilaksanakan nantinya. Harus dipikirkan itu, harus direncanakan dulu maksudnya. Nah, kemudian sarana prasarananya, sarana prasarananya nggak memungkinkan ya susah. Harus bagaimana itu sarana prasarananya itu, misalkan seperti itu. Nah, ini yang perlu disiapkan juga. Apa direncanakan dengan baik maksudnya. Terus kemudian metodenya gimana ini? Apakah wantem kromo di lapangan harus di-cut harganya begitu misalnya kayak kasus masuk, atau di lapangan ada tahapan, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga misalnya seperti itu. Nah, sambil kemudian dari metode ini harus melibatkan semua unsur dari produsen sampai kepada konsumen, kayak apa permasalahannya, termasuk pedagang itu. Nah, ini semua metode di dalam melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang kita harapkan nantinya, itu harus direncanakan dengan baik. Metodenya salah bisa berantakan. Sekarang ini memang diharapkan kebijakan-kebijakan, suatu keputusan-keputusan hukum dan sebagainya, diharapkan banyak melibatkan partisipasi sebetulnya. Orang-orang cendekiawan yang memang harus profesional di situ dilibatkan. Kalau itu kurang, biasanya hasilnya juga
akan banyak cacat-cacatnya itu, akhirnya menimbulkan kegaduhan lagi, menimbulkan banyak kegaduhan lagi, dan ini banyak terjadi di depan mata kita. Itu ya begitulah kenyataannya, sangat memprihatinkan, dan itu ujung-ujungnya akan membuat banyak kedoliman, banyak menyengsarakan banyak orang, terutama wong-wong cilik dan sebagainya. Sungguh ini bukan sesuatu yang kita harapkan. Jadi seperti itu, akibat dari perencanaan yang berantakan. Perencanaan untuk membuat suatu perundang-undangan, kalau itu hanya satu titik saja, tidak melibatkan peran serta masyarakat yang terkait dengan itu, maka hasilnya biasanya tidak sempurna, makin banyak cacatnya, makin banyak melibatkan orang-orang yang profesional di bidang itu, akan makin sempurna. Contoh seperti itu. Nah, ini menyangkut masalah metode. Nah, terus masalah apa? Finansial. Finansial tuh kelihatannya sepele. Ayo kita bangun sana, bangun sini, ayo bangun sini. Misalkan di dalam kita bikin pabrik gitu, ben ketok gede, bangun, utang ngalor utang itu kan. Di sini ada itu contoh kasus, misalkan industri perikanan yang ada di, kalau dari sini dari Pati ke Yuwono itu ya, sebelum ke Yuwono itu kan ada contohnya, itu perencanaan terhadap finansialnya berantakan juga itu. Pokoknya utangnya segede-gedenya, enak dan sebagainya, tapi akibatnya bagaimana? Akhirnya hancur. Sebetulnya bisa melewat perencanaan pun bisa kita nilai, iki nanti itu jebol atau tidak itu. Sebaik sebuah usaha maupun sebuah keinginan program-program kerja. Ini rencananya aja sudah ngerti. Harusnya kalau orang terbiasa di dalam mengelola sebuah manajemen, maka delok perencanaannya aja akan kelihatan iki pasti gagal total atau bagaimana, menimbulkan banyak kegaduhan atau bagaimana, itu sudah kelihatan ditebak. Nah, ini pentingnya sebuah perencanaan ya. Ini memang tidak bisa secara total, tapi kunci-kuncinya kita sampaikan di situ. Hanya masalah finansial aja, akhirnya ambil sana ambil sini, paksa sana paksa sini, utang dengan modal yang besar dan sebagainya, itu akan berantakan, menimbulkan banyak hal yang berantakan, baik di skala usaha kecil-kecilan kita, di dalam kehidupan kita, maupun sampai ke bagaimana kita bernegara, mengelola sebuah negara. Kalau itu jomplang, budgeting antara kebutuhan yang dipaksakan terlalu over, dipaksakan kehendak itu kehendak tergantung dari pemimpinnya misalnya begitu, padahal sebetulnya secara real itu sebetulnya sangat tidak prioritas dan itu membutuhkan dana yang sangat besar. Harusnya itu digeser timingnya, waktunya dan sebagainya. Jadi hanya masalah waktu bisa berantakan tuh perencanaan, pelaksanaan nanti. Hanya masalah kurang sosialisasi itu bisa berantakan. Ini misalkan kasus di Wadas ini perlu, ini mudah-mudahan segera selesai itu. Contohnya seperti itu. Informasi kurang transparan dan sebagainya itu berakibat menimbulkan banyak gejolak-gejolak di dalam masyarakat itu. Misalnya jate itu ngapain sih tidak repot-repot dibikin begitu. Ya ujung-ujungnya karena duitnya sudah diambil untuk sesuatu hal yang menurut saya masih dipertanyakan prioritasnya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, begitu banyaknya aspek perencanaan lah, dari segi manusianya, dari segi sarana prasarananya, apakah sudah memungkinkan, memadai enggak dan sebagainya, timingnya, sosialisasi informasi itu apakah sudah clear, sudah jelas, terus kemudian masalah finansialnya ini apakah betul-betul sudah disiapkan sebelumnya, masalah metodenya apakah sudah benar dan sebagainya. Memang ujung-ujungnya paling penting adalah masalah manusianya. Nah, ini pentingnya perencanaan ini akan berdampak kepada
berjalannya kegiatan program kerja itu efektif dan efisien menuju sasaran yang kita inginkan. Ini masih banyak kekurangan kita, baik di level skala kecil maupun di level skala negara. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi, karena ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan kemaslahatan kita. Monggo kita sharing sekarang, silahkan. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang bergabung, Anda bisa masuk atau kirim voice note boleh ya. Saya tunggu di 085277999101 ataupun line telepon di 0295385877. Yang sudah bergabung dari Ibu Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masalah keluarga sebetulnya Bapak yang coba saya sampaikan, bahwa suami saya semenjak kita menikah ini memang untuk usaha jor-joran, Pak. Meskipun juga dikaruniai kebetulan juga ada tinggalan yang lumayan menurut saya. Seperti setiap diajak temannya, ini mau usaha apapun diiyani. Usaha seperti yang online, kemudian ada juga pokoknya ada, misalkan ada temannya diiming-iming sesuatu, itu diiyani tanpa ada perencanaan yang jauh dari matang. Dan kemanapun ada suara apa ketika ini ada tawaran ini menguntungkan, diiyani. Nah, sehingga jebol juga, Pak. Pernah ikut bisnis yang online, jebol juga. Mohon pencerahannya, Pak, tentang perencanaan ini. Yang sudah terjadi, terjadilah. Kita terima apa adanya, dan yang kedua dilanjutkan. Apa yang sudah terjadi itu yang bisa kita ambil pelajaran. Yang kita bisa ambil pelajaran. Oh iya ya. Nek kita ini gerusa-gerusu, ngikut sana ikut itu tidak sampai pada suatu perencanaan untuk melihat ini layak atau tidak. Ngikut sana ngikut sini, akibatnya seperti ini, misalkan seperti itu. Nah, ini harus jadikan pembelajaran gitu aja, sambil kita minimalisir yang sudah diinvestasikan itu, jangan sampai bablas semuanya gitu ya. Kalau bisa kita ambil sisa-sisa yang dari kita masuk investasi itu. Tapi kalau investasi itu dalam kegiatan usaha masih kita jalankan, maka coba uji ulang kelayakannya itu. Kelayakan ini ada dua aspek yang utama yang penting, Ibu. Mungkin kita perlu diskusi di darat, silahkan. Hanya untuk sharing-sharing, karena di dalam kenyataannya kita perlu merubah mindset kita untuk mencari second opinion atau opini-opini yang kedua, pertimbangan-pertimbangan yang kedua dari banyak masukan, agar supaya masukan itu bisa lebih komplit dan mengambil keputusan yang kita ambil akan lebih optimal. Kalau lebih optimal, maka resikonya juga minimal. Sedangkan sasaran yang kita harapkan bisa lebih mudah tercapai. Itu harapannya seperti itu. Butuh sharing-sharing, butuh apa, NIP sih kayak gini. Kenapa lagi ngetren sana? Ya ini, Ketua IP ini, oh kelihatannya ini sudah pada fase jenuh. Ya, kalau usaha itu sudah pada fase jenuh, fase mentok, maka ini biasanya ditandai dengan kompleksitas yang semakin tinggi, margin yang diperoleh makin rendah, dan kadang orang bisa antem-anteman, pokoknya banting-bantingan rego dan sebagainya, sehingga akibatnya kita nggak malah untung malah rugi. Ya, di sini kita jangan masuk di sini, apalagi kita belum menguasainya. Kalau kita belum menguasainya, kita harus mulai dari kecil. Kita harus mencari orang yang memang cukup menguasainya untuk bisa mengelola itu. Nah, tapi kalau trennya itu lagi terlalu jauh, malahan justru misalkan dulu minuman, misalkan gitu, ada minuman apa begitu, itu perintisannya kelihatannya masih dunia ini terlalu jauh.
maka jangan terlalu over di situ kalau budget kita terbatas begitu. Kita harus mulai dari kecil, memperkuat, misalnya kayak prosesnya Sido muncul itu ya, misalkan di dalam urusan herbal itu dia akan pelan-pelan memperkuat terus akhirnya jadi besar begitu, karena tidak bisa dipaksakan situasi pasar itu. Banyak orang yang kadang-kadang memaksakan, di sana laris, di Amerika ini laris, di Indonesia belum tentu laris, contohnya seperti itu. Karena sifatnya orang sendiri-sendiri, termasuk masalah misalkan makanan. Nah, jadi kalau terlalu jauh tren optimalnya sebuah usaha itu pun nanti akan menghabiskan waktu. Apalagi kalau kita langsung masuk dengan modal yang cukup besar. Jadi kita mesti harus pandai-pandai melihat, ya betul pada kondisi inilah perencanaan dibutuhkan. Kalau mau masuk ke suatu usaha, cobalah rencanakan yang baik. Usaha ini layak enggak? Lah, usaha ini layak pun belum tentu dilaksanakan tuh nanti bisa baik dan bisa menguntungkan. Apalagi kalau perencanaan awal sudah mengatakan ini enggak layak, ini nggak layak, nggak nyutuk situasinya maupun bisnis yang dikembangkan ini nggak layak ini. Nah, kalau sudah nggak layak, jangan sampai kita seperti kayak Tuhan, pokoknya semua usaha asal kita harus betul-betul ini, insya Allah ada jalan, insya Allah jalan. Ndelok situasinya dong. Kalau ini menyangkut bisnis ya, di mana pilihan ya, kalau untuk urusan ibadah benar tidaknya itu pokoknya jarinya Allah, lakukan insya Allah beruntung gitu. Tapi kalau bisnis ini pilihan-pilihan. Jadi kalau pilihan-pilihannya harus diuji dulu, harus diuji gitu loh. Maka Allah sering sekali dalam kelihatannya sepele tapi itu menginspirasi kita. Kalau belum kita punya anak yatim ya, punya ada yatim yang kita dikelola oleh kita, dan uji dulu itu anak yatimnya, ojo dinentakne duitnya. Mumpung DE jualuk ngene-ngene ya ngesakne ngudute DE ya malah terus langsung disok DE, malah dingge foya-foya nggih main narkoba ngalor ngidul, ablas duite entek, anaknya jadi anak yang berantakan. Harus diuji dulu. Nah, ini juga gitu, dalam kelayakan harus diuji dulu. Oh, ini pantas enggak lah. Salah satu mengujinya ini cari orang-orang, teman-teman dan sebagainya yang menjadi bahan pertimbangan. Ngaten je, intinya begitu. Mungkin enggak puas lanjutkan boleh ke darat nanti, silakan. Free saja kok je. Monggo yang lain silakan. Oke, Bu Nur sudah cukup jelas nggih. Dan Pak, kita sudah di penghujung acara, mungkin ada beberapa poin yang ingin Anda tekankan pagi ini sebelum kita closing. Baik, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, mari kita sikapi bahwa perencanaan itu hal yang sangat penting. Dan rencanakanlah dengan perencanaan yang terbaik, karena itu akan merupakan 70% dari kesuksesan kita. Baik membangun usaha kita, membangun kehidupan kita, membangun rumah tangga kita, dan seterusnya. Bahkan membangun negara kita. Nah, karena itu mudah-mudahan ayo kita lebih baik lagi. Apa yang dulu nganggapnya kita ini nggak penting, sekarang harus nganggap penting. Dan gunakan akal sehat kita. Kalau kita terbatas informasi dan wawasan kita carilah orang-orang second opinion, nasihat-nasihat dari yang lain untuk melengkapi, menyempurnakan informasi-informasi sehingga di dalam perencanaan kita ini bisa lebih baik dan bisa menjadikan kita lebih mudah di dalam menggapai kesuksesan kita. Kalau perencanaannya sudah nggak baik, maka akan timbul banyak kesulitan kita. Apalagi kita ini kompetensinya mungkin masih belum bisa mengimbangi, akibatnya jatuhlah kegagalan. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi dalam diri kita. Mudah-mudahan negara kita ini baik dari skala negara maupun skala kecil dalam rumah tangga kita, ayo kita tingkatkan kesadaran kita dan kita tingkatkan perencanaan dalam kehidupan kita, baik dalam berbisnis, bekerja maupun membangun rumah tangga kita. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, demikian tadi sudah kita ikuti bersama program spesial kajian manajemen Islam Mitra Pas yang pagi ini juga mengupas satu topik yang cukup menarik, masih lanjutan dasar-dasar manajemen Islam. Ini cukup penting bagi Anda untuk mengembangkan bisnis atau malah membangun bisnis. Pagi ini kita membahas tentang upaya perencanaan yang terbaik. Besok akan ada lanjutan berikutnya. Jadi tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Setiap Sabtu insya Allah kami akan hadir dari pukul 5 hingga jelang pukul 6. Matur suwun, saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama Manajemen Islam Radio Pas FM Pati, hasil kerjasama dengan Kafah Center, Jalan Syekh Jangkung, depan Makam Muhyi Pati, menyediakan perlengkapan oleh-oleh haji dan umroh, juga melayani konsultasi bisnis dan keluarga, gratis, buka jam 7:30 pagi hingga jam 9 malam. Sampai jumpa.